Assalamualaikum, nama aku Ahmad Ali Husaini. Aku kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang dulunya IAIN Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Angkatan 2018. Aku bertempat tinggal di Dusun Blembang Rejo, RT 2, RW 6, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Pada saat ini, aku menjadi mahasiswa semester 7, di mana pada semester ini yang paling ditunggu-tunggu oleh mahasiswa yaitu kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata. Bisa mengabdi di daerah pelosok, dapat pengalaman baru, teman baru, sekaligus bisa KKN sambil refreshing atau liburan di sana. Tapi di tengah pandemi COVID-19 yang semakin tinggi ini, KKN UIN Raden Mas Said Surakarta dilaksanakan di tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Ya, mungkin sedikit kecewa karena kebijakan ini, tapi demi kebaikan bersama, aku berusaha menerimanya dengan ikhlas dan harus tetap semangat dalam menjalani KKN kali ini. Kuliah kerja nyata tematik transformatif kerja sosial dari rumah atau KKNT Kerso Dharma adalah nama KKN pada tahun 2021 UIN Raden Mas Said Surakarta dengan tema penguatan ketahanan masyarakat masa pandemi COVID-19 berbasis kearifan lokal dan moderasi beragama. Kecamatan Kartasura adalah salah satu dari ke-12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Terletak di bagian utara Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Kartasura terletak strategis karena menghubungkan jalur 3 daerah sekaligus, Joglo Semar, Jogja, Solo, dan Semarang. Kecamatan ini secara ekonomi menjadi salah satu perkotaan yang mandiri, sebuah perkembangan perkotaan bagi Kabupaten Sukoharjo. Kecamatan Kartasura sendiri berbatasan langsung dengan kota Surakarta atau Solo. Sedangkan untuk menuju pusat Kabupaten Sukoharjo, masyarakat Kartasura harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Nama Kartasura sendiri tidak lepas dengan asal tempat di mana Kerajaan Mataram Islam pernah menduduki daerah ini, yaitu Keraton Kartasura Hadiningrat. Singkat cerita, berawal dari ibu kota Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede, kemudian pindah ke Kerto, kemudian pindah lagi ke Pleret, dan akhirnya ibu kota Mataram Islam yang keempat berada di Kartasura. Dulunya daerah ini merupakan sebuah hutan, dalam bahasa Jawanya alas, bernama Hutan Wonokerto. Pada saat itu, raja yang sedang memimpin adalah Amangkurat II yang memerintahkan berdirinya sebuah keraton di sini. Pada tanggal 11 September 1680 Masehi, Sunan Amangkurat II menyatakan bahwa Hutan Wonokerto dijadikan ibu kota Mataram Islam yang bernama Kartasura Hadiningrat. Kata Karta diambil dari nama Hutan Wonokerto yang menjadi tempat berdirinya kerajaan ini, dan kata Sura diambil karena kerajaan ini berdiri pada bulan Suro. Kerajaan ini hanya dapat bertahan selama kurang lebih 65 tahun dengan dipimpin oleh beberapa raja secara turun-temurun sampai ke Pakubuwono II. Pada saat itu terjadi geger pecinan atau pemberontakan orang-orang Cina yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan ini dan akhirnya pindah ke desa Solo. Keraton yang baru diberi nama Keraton Surakarta Hadiningrat dengan hanya kembali nama Kartasura menjadi Surakarta. Sura berarti keberanian, sedangkan Karta berarti makmur. Selang 10 tahun, perjanjian Giyanti terjadi yang mengakibatkan Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Dari sejarah singkat tersebut, maka daerah ini diberi nama Kartasura yang menjadi nama kecamatan sekaligus kelurahan. Aku bangga bisa lahir dan tinggal di Kartasura yang pernah menjadi ibu kota Kerajaan Mataram Islam yang keempat dan menjadi cikal bakal adanya Surakarta dan Yogyakarta. Kecamatan Kartasura memiliki 12 kelurahan atau desa,
Salah satunya yaitu Kelurahan Kartasura yang menjadi tempatku melakukan kegiatan KKN, tepatnya di Dusun Blumbangrejo, RT 2 RW 6, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Terdapat beberapa fasilitas yang berada di Dusun Blumbangrejo, RT 2 RW 6, Kelurahan Kartasura, seperti terdapat Gapura Dusun, Mushola Al-Hakam Blumbangrejo, Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kristen, Pos Ronda, Lapangan Serbaguna, Sanggar Musik, dan fasilitas lainnya seperti penginapan kos, tempat les, toko kelontong, pertokoan, salon atau tempat potong rambut, apotek, pengobatan alternatif, tempat jahit, tempat las, warung makan, tempat laundry, dan lain-lain. Terdapat juga beragam kegiatan dalam masyarakat seperti arisan, PKK, ronda malam, kegiatan gotong royong, dan dalam keagamaan terdapat kegiatan ibadah, yasin tahlil, mujahadah dan sedekah, pembacaan maulid al-Barzanji, TPA, dan lain-lain. Untuk batas-batas dari Dusun Blumbangrejo, RT 2 meliputi bagian utara terdapat Gang Blumbangrejo, berbatasan dengan Blumbangrejo RT 3. Di bagian timur terdapat Gang Surakarta, berbatasan dengan Sedahro Molor RT 4 dan RT 5. Di bagian selatan terdapat Gang Kendal, berbatasan dengan alun-alun RT 1. Dan di bagian barat terdapat Jalan Wimbo Harsono, berbatasan dengan Tegalrejo B, RT 4, RW 4. Adapun untuk luas wilayahnya yaitu 2,64 hektar. Dengan 102 kartu keluarga dan kurang lebih 300 penduduk, mayoritas penduduk di dusun ini beragama Islam, tetapi juga terdapat beberapa penduduk yang beragama Kristen. Masyarakat di dusun ini hidup rukun dan damai. Pekerjaan masyarakat di dusun ini dibagi menjadi beberapa pekerjaan seperti karyawan swasta, pegawai negeri sipil, wira swasta, dan lain-lain. Data-data tersebut diambil dari wawancara bersama Bapak Dr. Andes Wartono selaku Ketua RT. Banyak nama dusun di sekitar Keraton Kartasura yang berarti sebuah tempat yang masih ada keterkaitan dengan Keraton Kartasura pada zaman dahulu. Seperti halnya asal-muasal nama atau toponim dari Dusun Blumbangrejo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku sesepuh dusun, dulu dusun ini adalah tempat dataran rendah yang apabila terjadi hujan akan membentuk sebuah genangan air yang disebut dengan blumbang, empang, atau kolam. Akhirnya, kolam tersebut diberi nama Blumbangrejo yang terletak di alun-alun utara Keraton Kartasura. Selain itu, juga terdapat satu lagi kolam yang bernama Blumbangsari yang terletak di sebelah barat dari Blumbangrejo. Dari kejadian itulah asal dari penamaan Dusun Blumbangrejo. Setelah menjadi sebuah Dusun Blumbangrejo dulunya satu RT atau rukun tetangga. Tetapi karena adanya situasi tertentu menyebabkan terbaginya dusun ini menjadi 2 RT, yaitu RT 2 dan RT 3. Sebelum pandemi muncul, kondisi masyarakat stabil seperti biasanya. Tetapi ketika pandemi melanda, kondisi masyarakat berubah dalam berbagai bidang dengan menyesuaikan situasi pandemi, tak terkecuali dalam bidang kesehatan dan keagamaan. Aku bersama kelompok inti yang terdiri dari Karang Taruna RT, Remaja Islam Mushola, dan KKN Universitas Negeri Yogyakarta melakukan kegiatan KKN yang bersifat partisipatif di dalam kegiatan masyarakat. Di bidang kesehatan, masyarakat cukup patuh dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah diri dari COVID-19, tetapi masih terdapat anak-anak yang kurang memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini perlu adanya dukungan dari orang tua dan masyarakat untuk mengedukasi anak-anak terkait virus COVID-19. Ketika terdapat salah satu warga yang dinyatakan positif COVID-19,
warga yang lain akan saling membantu dan membentuk tim jaga tangga. Selain masalah virus COVID-19, dusun ini juga dihadapkan dengan penyakit DBD pada anak. Aku dan kelompok inti melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat umum guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 pada benda yang sering disentuh oleh masyarakat. Selain itu, kami juga membersihkan musola yang menjadi tempat beribadah masyarakat yang beragama Islam. Sosialisasi pencegahan COVID-19 juga penting untuk dilaksanakan. Kami juga memberikan pemahaman masyarakat terkait protokol isolasi mandiri dengan baik dan benar, mengajarkan cara mencuci tangan kepada anak-anak di dusun, dan juga memberikan masker kepada masyarakat. Selain sosialisasi terkait COVID-19, kami juga tetap mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah penyakit DBD atau demam berdarah dengan melakukan 3M, menguras air, menutup tempat penampungan air, dan mendaur ulang atau menimbun barang bekas. Dalam bidang keagamaan, terdapat beberapa kegiatan keagamaan di dalam masyarakat. Karena adanya pembatasan kegiatan, maka ada beberapa kegiatan keagamaan yang berhenti untuk sementara dan ada juga yang tetap melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Aku berpartisipasi dan ikut membantu dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut, seperti kegiatan mujahadah dan sedekah. Kegiatan mujahadah dan sedekah merupakan kegiatan keagamaan yang baru-baru ini diagendakan oleh jamaah musola yang bertujuan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Kegiatan ini diagendakan setiap hari Senin pada pukul 10:30 malam yang berisikan ibadah sholat sunnah taubat, sholat sunnah tolak bala, sholat sunnah hajat, zikir, sholawat, dan sedekah. Selain itu, aku juga memberikan pendampingan kepada pimpinan TPA dalam pembuatan data emis yang akan diajukan ke Kementerian Agama Kabupaten untuk mendapatkan surat izin operasional atau IJOP. Pada Selasa 20 Juli 2021, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Untuk itu, masyarakat melakukan persiapan untuk agenda Idul Adha. Dalam persiapan ini, aku, kelompok inti, dan masyarakat melakukan kerja bakti di lapangan serbaguna yang akan digunakan untuk sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Selain itu, aku dan kelompok inti membuat kotak amal dan membuat pengumuman pelaksanaan sholat Idul Adha di grup WhatsApp warga dusun. Hari Raya Idul Adha tiba. Masyarakat dusun melaksanakan sholat Idul Adha lingkup RT di lapangan serbaguna. Hal ini bertujuan supaya mengurangi penyebaran COVID-19 dan tidak dilakukan di masjid atau musola karena memilih tempat terbuka supaya menghindari terjadinya kerumunan di tempat tertutup. Di sini aku bertugas menjadi bilal sholat Idul Adha. Setelah selesai sholat Idul Adha, masyarakat melanjutkan kegiatan penyembelihan hewan kurban di lapangan serbaguna juga, dan aku ikut membantu dalam kegiatan tersebut. Penyembelihan hewan kurban ini diadakan oleh Takmir Musola Al-Hakam. Hewan yang disembelih terdiri dari 3 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Aku dan kelompok inti juga mengajar PTA setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ba'da asar di Musola Al-Hakam Blumbang Rejo dengan menerapkan protokol kesehatan. Kegiatan TPA ini diisi dengan mengaji Iqra dan Al-Quran untuk anak-anak. Selain itu, juga diberikan materi awal pendidikan agama Islam seperti rukun Islam dan rukun iman. Supaya tidak bosan, santri-santri TPA juga diberikan jadwal untuk mewarnai. Selain itu, untuk menghilangkan kejenuhan, juga dapat melatih keterampilan pada anak. Kegiatan TPA ini tetap berjalan di tengah pandemi, karena begitu pentingnya pendidikan agama kepada anak, sehingga harus tetap untuk dilaksanakan. Selain itu, aku juga ikut membantu
dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Yasin dan Tahlil yang diadakan oleh Takmir Musola untuk mendoakan keluarga yang meninggal dunia. Cukup sekian, itulah kegiatanku selama 1 bulan menjalani KKN di dusunku sendiri. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.